Shalom, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami. Urapilah hati kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu bisa kami terima dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan bisa kami mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Siapa yang masih takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku, ketakutan memang sangat manusiawi. Ketakutan bisa menimpa siapa saja saudara. Ketakutan begitu dekat dengan kita. Apa obat yang manjur bagi ketakutan saudara? Walaupun ketakutan bisa menimpa setiap orang, namun hari ini kita belajar bahwa di dalam kasih seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, mestinya hidupnya bebas dari rasa takut. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena orang yang percaya kepada Kristus seharusnya hidupnya penuh dengan kasih. Dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Pertanyaannya, saudara, mengapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya masih mengalami ketakutan? Masih sering mengalami ketakutan dalam hidupnya. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mendapat jawaban. Jika kita masih merasakan ketakutan, perlu diselidiki. Apakah masih memiliki kasih yang sempurna itu? Saudara, apakah kita masih memiliki kasih yang sempurna itu? Bagaimana caranya kasih Tuhan yang ada di dalam kita bisa melenyapkan ketakutan, saudara? Ada sebuah suku pada bangsa India yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya dengan mata tertutup, saudara. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka. Dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Begitu gelap dan ia begitu ketakutan. Saudara,
Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan. Auman serigala bunyi dalam bergemerisik, dan ia semakin ketakutan, tetapi ia harus diam, saudara. Ia tidak boleh berteriak atau menangis. Ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. 1 detik bagaikan berjam-jam, 1 jam bagaikan bertahun-tahun. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedikit pun. Keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Saudara, cahaya pagi mulai tampak sedikit. Ia begitu gembira. Ia melihat sekelilingnya. Dan kemudian ia menjadi begitu kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya, dengan posisi siap menembakkan anak panah dengan golok terselip di pinggangnya, menjadi anaknya sepanjang malam. Ia menjagai anaknya sepanjang malam. Ternyata, saudaraku, jika ada ular atau binatang buas yang lainnya, maka sang ayah dengan segera akan melepaskan anak panahnya sebelum binatang buas itu mendekati anaknya. Ayahnya terus berdoa agar anaknya tidak berteriak atau menangis. Saudara dikasihi Tuhan, di mana kunci rahasianya? Rupanya ketika anak itu dibawa ke dalam hutan, maka sang ayah dengan setia berada di dekatnya, menjaganya dan melindunginya. Bapa kita di sorga juga melakukan hal yang sama, saudara. Tanpa kita minta pun, Tuhan terus menjaga kita 24 jam sehari, 168 jam seminggu, selama 365 hari. Tuhan terus menjaga dengan kasih-Nya yang sempurna. Tanpa kita minta pun, Dia tetap setia menjaga kita dimanapun dan kapanpun, saudaraku. Bahkan apapun yang kita alami, Tuhan pasti setia dan siap menolong kita. Kasih Allah yang kita miliki akan bekerja untuk memberikan keberanian, kekuatan, ketangguhan kepada kita. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat renungan kita hari ini, saudara. Mestinya, jika kasih yang sempurna itu ada di dalam kita, maka segala ketakutan akan lenyap. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, ini pertanyaan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Mulai saat ini kita tidak perlu lagi takut dengan apapun, karena ada kasih Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita. Langkah yang perlu kita lakukan adalah kita harus bertumbuh dalam kasih Tuhan itu, saudara. Saudaraku, dengan kasih Allah yang ada dalam hidup kita, maka masalah pergumulan, badai, sebesar apapun tidak akan membuat kita takut menghadapinya. Bertumbuhlah dalam kasih Tuhan dengan menggantungkan seluruh hidup kita, hidup dan masa depan kita kepadanya. Ketakutan akan sirna dan kita akan hidup dengan penuh sejahtera. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Sungguh sangat menguatkan kami, supaya kami Tuhan tidak takut lagi. Terpujilah nama-Mu. Bagimu pujian, hormat, dan keagungan. Hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat hari ini. Tuhan berkati mereka, usaha pekerjaan mereka berkati. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Baik Tuhan, keluarga lepas keluarga berkati. Pribadi lepas pribadi berkati. Keluarganya, anggota keluarganya, anak-anaknya, saudaranya Tuhan berkati.
Berikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan pada saat hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi dan menjaga kita setiap langkah hidup kita. Dan sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.